kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-100 217. Bismillah. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi darain amin ila anqal. Tatullu'uka ila baka'i ghairihi dalilun ala adami wijdanika lah wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami muslatika bih. Masih ada hubungannya dengan hikmah yang lalu. Jangan sampai kamu itu menanti-nanti terus menerus adanya waridat padamu. Maknanya apa? Jika kamu tiba-tiba hatimu senang untuk melakukan ibadah, tujuanmu itu menjadi ahli ibadah. Jangan sampai di saat rasa senangmu atau waridat itu hilang lalu ibadahmu terputus. Jadi orang yang menuju kepada Allah itu karena terdorong oleh suasana yang indah, waridat, ada karomah. Kemudian setelah karomah itu tidak ada kok berhenti, berarti dia menuju Allah bukan karena Allah tapi karena keramat tersebut. Maka hendaknya engkau menuju kepada Allah itu di saat didorong oleh karunia Allah, kamu diberi rasa senang dan sebagainya, berjalanlah menuju kepada Allah. Ingat, menujumu kepada Allah bukan karena adanya sesuatu tersebut. Artinya apa? Di saat waridat ini berhenti, tidak boleh langkahmu menuju kepada Allah berhenti. Itu sudah kita jabarkan pertemuan yang lalu. Nah, sekarang tatallu'uka ila baka'i ghairihi, keinginanmu yang kuat ila baka'i ghairihi, terus menerusnya ada selain Allah. Jadi gambarnya begini, kamu itu menuju kepada Allah loh ya. Hendaknya kamu itu sudah sangat luar biasa senangnya, girangnya, bahagianya kalau kamu sudah merasa kamu itu menuju kepada Allah. Itu sudah cukup kau dengan Allah itu. Rasa khusyukmu, rasa dirimu menghadap kepada Allah itu sudah sangat cukup. Jangan sampai ini dikalahkan dengan tadi waridat yang Allah berikan keramat, kemudian Masya Allah, misalnya waktu musim panas tiba-tiba saya sholat kok nggak panas, ini atau ini enak semuanya itu. Jika langkahmu menuju Allah itu serius dan benar, ini akan mempengaruhi langkahmu, ada atau tidak ada. Apakah kamu dalam keadaan nyaman, punya duit, nggak punya duit, sakit atau sehat, nggak ada. Yang penting kalau sudah mendapatkan Allah, mengalahkan semuanya. Nah, tatallu'uka, di saat engkau menggantungkan penghadapanmu kepada Allah, kamu menuju kepada Allah masih tergantung dengan keadaanmu yang nyaman tadi, ghairi. Jadi karomat itu selain Allah, kenyamanan, kekhusyuan. Jika kamu menghadap kepada Allah mengandalkan kekhusyuan yang Allah berikan, berarti apa? Tidak khusyuk, nggak ngadap lagi dong, kan begitu. Jika penghadapanmu kepada Allah tergantung kepada rasa khusyuk yang kamu rasakan, yang kamu temui, itu waridat. Itu waridat, karunia dari Allah. Maka jika demikian adanya, dalilun ada adami wijdanikalah, itu menunjukkan kalau kamu belum sambung hati, belum menemukan Allah di hatimu, kamu belum kenal Allah, belum sambung kepada Allah. Kalau gambarkan begini ya, ada di sebuah tempat itu cukup membahayakan. Di samping dia licin, berduri dan curam.
Lalu untuk menjaga orang yang lewat atau diri anda kalau lewat agar selamat, biar enggak kejeblos, terjerumus, tidak kepleset, maka anda pasang lentera kecil. Nah, di saat dipasang lentera, tujuan anda dengan lentera itu apa sih? Agar anda tahu bahwasanya tempat itu licin dan curam, supaya anda tidak terjerumus di dalamnya. Baik. Jadi kalau ternyata nanti ada cara mengetahui tempat tersebut tanpa lentera, maka anda tidak usah mikirin lentera dong. Misalnya, setelah malam tiba, kemudian pagi menjelang, terbitlah matahari. Setelah terang matahari menyinari bumi, maka lihat lubang yang curam atau yang tempat yang melincin dan curam tadi sudah terlihat dengan matahari. Apakah di saat seperti itu kita masih sibuk dengan urusan lentera? Kalau kita hanya sibuk urusan lentera, berarti anda ini tertutup sesuatu yang benderang, tertutup oleh sesuatu yang redup, sehingga anda fokus tak kepada lentera, nggak sadar kalau ternyata yang menerangi adalah bukan lentera, padahal lentera ini adalah rembulan matahari yang terang ini. Nah begitu juga, ini hanya sekedar permisalan saja. Kalau seorang menuju kepada Allah, lalu oleh Allah kasih sesuatu kesenangan di dalam ibadah, yaitu tiba-tiba kekhusyuan, kenyamanan, riang, lega hati, oh pokoknya enak deh, dan itu ditemukan. Tapi ingat, itu bukan Allah lah ya, itu waridat. Itu waridat. Allah berikan sifat yang maknawi, yang dengan itulah orang itu terpacu untuk menuju kepada Allah. Hendaknya sadar mana itu, bahasa itu adalah karunia dari Allah yang memacumu untuk menuju kepada Allah, bukan kamu berhenti di situ. Sehingga lihat, di saat dengan kesenangan maka dia semakin kencang beribadah kepada Allah, semakin kuat. Kalau ternyata rasa itu dicabut oleh Allah, tetap berjalan. Karena apa? Dia sudah kenal Allah kok, sudah ketemu lentera yang sesungguhnya. Kenapa harus mikirin yang ini? Bukankah ini hanya pendorong saja? Kalau saya sudah nyambung kepada Allah, saya tidak perlu lagi dengan itu semuanya. Sehingga di mata manusia, orang yang kenal ibadah itu unik ibadahnya. Bagaimana bisa merasakan lezatnya ibadah? Wong sholat capek begitu kok bisa lezat. Dan dia senyum menangis kalau ternyata menemukan pagi hari dia kemudian ketinggalan sholat malam, dia bisa menangis. Padahal bagi kita enak tidur, ngapain nangis-nangis. Tapi dia merasakan yang sesungguhnya karena sudah kenal Allah. Nah, di sini mana lanjutannya? Wastihashuka, kemudian di saat kegelisahanmu, wahtihashuka, kegundahanmu dan kegelisahanmu, li fuqdani ma siwah, jika sesuatu yang tadi itu selain Allah itu kok tiba-tiba hilang, kok kamu gelisah. Selain Allah itu luas ya, termasuk karomah itu selain Allah loh ya. Keramat yang Allah berikan itu selain Allah. Makanya para waliullah itu kalau dia terhenti kepada karomat, berhenti, tidak jadi wali. Kalau dia terkagum-kagum dengan karomatnya, berarti nggak nyampe kepada Allah. Sampai dikatakan masoddanan liqa'il mahbubi illa wukufuna bi ghairihi, tidak ada yang menghalangiku untuk sampai kepada Allah kecuali di saat aku berhenti kepada selain Allah. Terkagum dengan karomah yang Allah berikan. Oh bisa menghidupkan ini, bisa keluar ini, terkagum. Siapa dulu saya, bubar, tidak jadi wali lagi. Sehingga mereka para kekasih Allah di saat mendapatkan kelebihan-kelebihan seperti itu, semakin koreksi diri. Pantaskah aku mendapatkan seperti itu? Jangan-jangan ini ujian istidraj bagiku. Terus dia bahkan semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terlena. Lah yang terlena tadi, yang terlena ini tandanya menikmati karomah-karomah tersebut. Sehingga bisa jadi menjadi terlintas, wah kalau aku punya karomah 2 saja dikenal orang, 1 jagat sudah datang kepada aku, cium tangan, ngasih duit, nanti berubah bisa jadi. Karena sudah dianggap wali. Oh ini bahaya banget. Wastihashuka li fuqdani ma siwah, nah maka kegelisahanmu di saat selain Allah tadi hilang, kok kamu gelisah gundah, dalilun ala adami uslatika bihi,
menunjukkan kalau kamu tidak sambung kepada Allah. Siwa Allah itu, selain Allah itu bukan hanya urusan dunia fulus, bukan. Termasuk tadi yang katai karomah tadi, atau bahkan kebaikan yang dilakukan. Seorang ustadz yang lagi nulis buku atau lagi menyiapkan ceramah dan sebagainya, atau lagi ngajar, itu kan sebetulnya dengan Allah seolah-olah kan begitu, tapi bisa saja dia tidak dengan Allah sama sekali. Kapan itu? Di saat hal tersebut harus terhentikan alias hilang untuk sesuatu yang lebih agung di jalan Allah, kok dia gelisah, maka sesungguhnya dia tidak lagi dengan Allah. Contoh, asik dia menulis buku dan sebagainya, karena tujuannya apa? Untuk menyebarkan ilmu, ngarang buku di tempatnya. Tiba-tiba dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang memanggil? Seruan dari Allah. Lalu di saat dia harus melakukan sholat, merasa bahwasanya aduh, tersita waktuku, seharusnya sudah selesai berapa lembar nih, biarpun hanya selintas begitu saja, menunjukkan dia kalau nggak kenal Allah. Karena dipanggil Allah, mestinya dia lebih senang, dia Allahu Akbar, oh senang, karena dia menulis mestinya untuk Allah. Tapi ternyata dia berubah. Dia berubah karena apa? Dia punya ambisi di balik itu yang tersembunyi. Dia pengen jadi penulis hebat, tulisannya menjadi wah, nanti akan dikenang sepanjang masa dan sebagainya. Sehingga di saat mendengar seruan azan, dia tidak pernah rindu untuk menuju kepada Allah, melakukan sholat berjamaah, menghadap kepada Allah dengan khusyuk, lebih sibuk dengan urusan ini. Ini berarti dia apa? Sesuatu yang sifatnya kayaknya ukhrawi tapi duniawi bagi dia, sanjungan bagi dia. Sehingga di saat itu hilang, nyesel banget, padahal hilangnya bukan karena hilangnya semuanya, berhentinya dia menulis buku karena dia menghadap kepada Allah. Sama, ini urusan apa? Urusan nulis buku, mengarang buku. Bagaimana kalau lagi dagang, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, kok kita ogah-ogahan, oh bagaimana kira-kira kisahnya orang semacam itu? Kita lupa kepada Allah, tidak mendahulukan Allah dalam hal, sampai naudzubillah tidak melakukan sholat, tentu jauh. Kita tidak bicara orang itu, kita membahas orang yang seolah-olah dia sudah di jalan Allah. Kita sudah belajar lama dengan Imam Ibnu Al-Iskandari. Kita tidak bicara orang tidak sholat, tidak. Kita bicara orang ahli sholat, dia orang sudah ahli suluk, ahli sholat, ahli suluk, sudah belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Di saat sudah sampai kepada satu keadaan bahasanya dia menemukan sesuatu yang luar biasa pada dirinya, sesuatu yang luar biasa yang tidak ditemukan oleh orang lain, yaitu tadi waridat, sudah diulang-ulang waridat, kesenangan, ketenangan, karomah, kejadian luar biasa. Lalu bagaimana urusanmu dengan sesuatu tersebut? Jika urusanmu dengan sesuatu tersebut seperti ini, berarti belum benar kau. Misalnya apa? Di saat sesuatu yang selama ini kau rasakan itu tiba-tiba hilang, kau menjadi gelisah. Oh, kalau kau gelisah berarti kau nggak punya Allah. Masa kamu punya Allah? Ingat, jika yang selama ini menjadi sebab kita melakukan kebaikan, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, baik kenyamanan atau fasilitas atau apapun, kok tiba-tiba menjadi tidak ada, ingat, jangan berubah. Bukan sifatnya materi, tidak, rasa senang di dalam hati, kok tiba-tiba menjadi tidak ada, awas, hati-hati. Kalau sudah yang kita cari Allah, itu tidak akan mengganggu langkah kita, sebab kita kenal Allah. Jadi rasanya ya terus namanya kerinduan kepada Allah. Di dalam masalah wujdan, kerinduan dan cinta itu sebetulnya orang faham makna itu dalam langkah-langkah menuju tujuan itu. Kalau tujuannya itu benar, itu nggak akan dia tergoda dengan apapun, asalkan serius. Anda sangat mencintai anak Anda, sakit, semoga sehat semuanya deh, sakit dan parah banget,
Dikasih dokter obatnya hanya di apotek itu adanya. Nggak ada di tempat lain, sudah jelas. Apa yang Anda lakukan? Anda tidak akan gubris godaan apapun. Pokoknya cepat ke sana motor kebut biar dapat obat. Pokoknya ini, jadi nggak akan bisa diganggu oleh apapun. Biarpun iming-iming seperti apapun tidak bisa. Karena apa? Fokus. Anda tahu tujuan. Jadi kalau orang tujuannya jelas, itu nggak akan mudah terpengaruh. Apakah ada tujuan lebih jelas daripada keridhaan Allah? Itu loh. Kan urusan kita kan setiap saat kita kenapa melakukan sholat 5 waktu dalam. Itu karena kita kenal Allah. Kita seperti ini loh tujuan kita itu. Sehingga jangan sampai tujuan kita kepada Allah ini terhenti oleh selain Allah. Dan selain Allah itu disebutkan barusan tadi, apapun selain Allah, karomah. Lagi-lagi kita harus, itu karomah yang beneran ya. Karomah bohongan nggak masuk. Orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, ngaku-ngaku punya karomah, itu nggak masuk. Anggap saja karomah beneran. Anda paksair, Anda pegang jadi tepung, keluar dari duit. Anda bisa ngomong karomah. Anggap saja itu. Kalau yang bohong saya nggak masuk di sini. Kalaupun itu benar ada pada Anda, ketahuilah Anda jangan terpesona dengan itu semuanya, karena itu selain Allah. Anda tidak boleh terpesona oleh itu semua, itu adalah selain Allah. Maka ada tidaknya sama, Anda tetap dekat kepada Allah. Datang tidaknya sama, datang perginya sama. Maka bab ini, di saat itu semua tidak Anda temukan, Anda tidak perlu gelisah. Waduh, keramatku sudah nggak ada, aku nggak ketemu Nabi lagi. Ya sudahlah, batal, aku tidak jadi baca sholawat. Salah. Karena kamu sudah kenal Allah, biarpun semua itu tidak kau temukan lagi, langkahmu menuju Allah tetap, ibadahmu tetap jangan berkurang, biarpun kamu tidak menemukan kejadian-kejadian yang luar biasa, apakah itu disebut karomat atau waridat, seperti itu. Maka ayo kita biasakan bahwa mengutamakan Allah. Kita semua perlu belajar dengan Allah, mendahulukan Allah. Jadi apapun selain Allah sebisa mungkin harus, nggak ada kata tawar tuh, harus kita dahulukan. Kalau sudah dengan Allah, halal haram, tuntutan kebutuhan, Allah mengatakan jangan, saya pengen, ya dahulukan keinginan Allah dong. Ini memang pelajaran tinggi Bani Atta disangkat di sini, karena bagaimana ya orang merasa dia bisa berbuat baik karena sudah merasa senang. Tiba-tiba kok rasa senang itu hilang, mestinya kan sedih kita, ya Allah, nggak senang lagi saya ibadah, kok jadi kenapa kok saya kok jadi setiap sedekah kok jadi susah, ingat-ingat terus, oh mau sholat tuh berat banget tengah malam. Nah ini perlu dibenahi hatinya. Ingat urusanmu kepada Allah, tapi aku berat. Nah dihibur lagi dengan ilmu baru lagi. Semakin berat Anda bersedekah, semakin gede pahalamu. Ya Allah, setiap saya sedekah ingat anakku bangun rumah, ingat ini ya Allah, bleng, langsung lebih gede. Mau buat tahajudan dulu mah enteng banget, nggak tahu motivasinya apa dulu, pokoknya seneng banget. Sekarang jadi berat. Ingat, semakin berat kau tahajud, semakin gede pahalamu. Dirubah lagi, bukan mau nunggu waridat. Semakin berat. Nah ini kan motivasi, karena yang ku cari adalah Allah, Allah. Sehingga lihat di zahirnya sama, apakah di hatinya senang atau tidak. Yang penting apa? Jangan Anda berhenti, biarpun dalam keadaan rasa senang itu sudah tidak ada. Jangan berhenti dalam melakukan kebaikan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kebaikan di saat Anda merasa senang saja, akan tapi justru di saat sudah hilang rasa senang, rasa tenang, rasa nyaman, lapang hati dalam melakukan kebaikan itu hilang, maka Anda harus selalu tambah meningkatkan kebaikan tersebut. Tanda bahasanya yang Anda cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.